Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas PBAB. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, yaitu materi tentang bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu bahasa ibu. Jadi, bahasa ibu itu bahasa pertama yang dikuasai oleh manusia sejak lahir melalui interaksi sesama anggota masyarakatnya. Jadi contohnya itu seperti gini. Seorang yang lahir di ibu kota dari orang tua yang berasal dari kampung atau dari Kuningan yang berbahasa Sunda, maka tentu bahasa ibunya adalah bahasa yang digunakan orang tua saat berbicara dengan anaknya sejak lahir, yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa sang ibu itu adalah tetap bahasa Sunda. Dalam konteks Indonesia, bahasa itu selalu mengarah pada bahasa daerah tertentu atau disebut bahasa lokal. Jadi hal ini disebabkan karena di Indonesia itu keberagaman suku dan wilayahnya yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Eh, Bahasa ibu yang digunakan setiap saat seringkali terbawa ke situasi formal atau resmi yang seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua yang memegang peran penting dalam perolehan bahasa pertama anak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang bukan bahasa ibu, yaitu bahasa utama atau bahasa utama ya bagi penuturnya. Jadi akan tetapi sering digunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Bahasa kedua merupakan bahasa yang dipelajari oleh seorang anak setelah menerima dan mempelajari bahasa yang diajarkan oleh ibunya. Dalam pengertian lain, bahasa kedua adalah bahasa yang didapatkan di lingkungan di luar rumah, seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan bermain, ataupun di lingkungan sosial. Bahasa kedua diperoleh setelah penguasaan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa kedua berbeda dengan pemerolehan bahasa pertama. Penguasaan bahasa pertama melalui proses pemerolehan, sedangkan penguasaan bahasa kedua melalui proses pembelajaran. Pembelajaran bahasa kedua dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal, hanya dengan cara sengaja. Selanjutnya, bahasa nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa nasional adalah bahasa yang menjadi standar atau lingua franca di negara yang mempunyai banyak bahasa karena perkembangan sejarah, kesepakatan bangsa atau ketetapan perundang-undangan. Sebuah bahasa nasional bisa mewakili identitas nasional suatu bangsa atau negara. Bahasa nasional secara alternatif bisa merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada satu bahasa atau lebih yang dituturkan sebagai bahasa pertama di teoriti sebuah negara. Bahasa nasional juga digunakan sebagai wahana untuk menyatakan aspirasi kebangsaan seperti bahasa perjuangan bangsa, dan lambang kebanggaan bangsa dan perwujudan jati diri atau identitas bangsa. Yang terakhir yaitu bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa milik bangsa lain yang dikuasai biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosial kultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak dipergunakan oleh masyarakat di suatu negara di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahasa berperan sebagai akar dan hasil budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir, terus sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pendidikan. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan diri, untuk berkomunikasi, untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan bahasa-bahasa yang tadi yang saya sudah sampaikan. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu persamaannya. Persamaan dari keempat itu yaitu prakteknya. Praktek jadi merupakan syarat wajib untuk memperoleh maupun pembelajaran bahasa. Dan yang kedua, meniru. Nah, dalam metode ini yang diperoleh pembelajaran adalah berasal dari model yang ditirunya, yaitu guru atau penutur asli atau seperti ibu atau gitulah. Dan yang ketiga itu memahaminya. Secara alami pembelajar memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya. Sehingga kita sering menemukan orang yang hanya bisa memahami tapi tidak mampu menggunakan suatu bahasa itu. Jadi yang pertama itu praktek, meniru, memahami, dan yang keempat itu runtun dalam keterampilan bahasa. Dan yang terakhir yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasanya. Itu persamaan dari keempat bahasa yang itu. Selanjutnya dari perbedaannya itu ada beberapa yang saya tahu, yaitu perbedaan motivasi atau tujuannya. Pemulihan bahasa itu digunakan sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, sedangkan pembelajaran yang itu didasari oleh motif tertentu seperti ekonomi, pendidikan sosial, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu model dalam memperoleh bahasanya itu berbeda. Seperti contoh, bahasa pertama adalah bahasa pertama yang digunakan di lingkungannya, sedangkan pembelajaran biasanya objek bahasanya adalah bahasa kedua. Misalnya di suku Jawa bahasa pertama adalah bahasa Jawa dan bahasa kedua itu bahasa Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.